Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Kemal MH. Kali ini kita akan membahas skill yang perlu dipelajari oleh freelancer, terutama freelancer desain grafis. Tapi sebelum itu kita bumper dulu. Oke, jadi saya akan sharing tentang skill yang perlu dipelajari oleh seorang freelancer, terutama seorang freelancer desain grafis. Apa aja sih yang perlu kalian pelajari? Yang pertama, jelas karena kalian adalah seorang desain grafis, yang perlu kalian pelajari yang pertama adalah desain. Di sini saya membagi tiga, yaitu ada sejarahnya, kalian harus belajar sejarah, kemudian kalian harus belajar konsep, dan kemudian adalah praktek. Kenapa seperti itu? Karena teman-teman, desain itu tidak hanya tentang tool saja, atau desain itu tidak hanya tentang praktek saja, tapi banyak sekali yang bisa kalian pelajari. Contohnya, kalian bisa belajar konsepnya. Ini yang paling umum digunakan oleh seorang desainer grafis, yaitu design thinking. Atau kalian bisa belajar tentang beberapa perusahaan-perusahaan atau company-company yang sudah established di dunia desain grafis, yang memang sudah terkenal akan karyanya dan juga pendirinya. Kalian bisa belajar tentang sejarahnya, kalian juga bisa belajar tentang pendirinya. Kemudian, kalian juga bisa belajar selain dari company-nya, kalian bisa belajar tentang siapa tokoh-tokoh desain grafis yang memang sudah terkenal dan sudah menjadi legenda. Bahkan sudah ada beberapa yang ada filmnya dan beberapa juga sudah mulai ada dokumenternya. Kalian bisa pelajari tentang karyanya, tentang sejarah hidupnya, kalian bisa pelajari tentang pola pikirnya, bagaimana mereka untuk akhirnya menyelesaikan suatu masalah tersebut. Karena pada intinya desain grafis itu adalah tentang menyelesaikan masalah. Dan kalian juga bisa belajar tentang sejarah, terutamanya adalah sejarah desain grafis Indonesia. Ini adalah salah satu buku yang ngebahas tentang bagaimana sejarah desain grafis di Indonesia. Kalian bisa beli buku ini di DGI online. Ini saya nggak promosi, tapi memang bagus banget bukunya kalau kalian ingin melihat bagaimana sejarah desain grafis di Indonesia. Kemudian setelah kalian belajar tentang desain grafis itu sendiri, si ilmunya, kalian juga harus belajar tentang komunikasi. Di sini saya membagi komunikasi menjadi tiga, yaitu adalah komunikasi dengan klien, komunikasi terhadap tim, dan juga komunikasi mengenai ide kalian. Yang pertama adalah komunikasi dengan klien. Ini penting banget karena kalian adalah seorang desainer grafis, kalian tentunya berhubungan langsung dengan klien karena kalian memecahkan masalah klien tersebut. Kalian harus tahu bagaimana berkomunikasi ke klien yang baik dan juga benar. Bagaimana kalian mengkomunikasi sehingga klien tersebut mungkin tidak merasa tersinggung atau tidak menjadi down ketika di tengah project. Dan juga yang paling penting untuk berkomunikasi dengan klien adalah ketika kalian membicarakan tentang harga atau negosiasi scope projectnya yang memang apabila harganya tidak masuk. Kemudian komunikasi yang kedua yaitu komunikasi dengan tim. Kalau memang kalian seorang freelancer dan suatu waktu nanti punya tim, kalian juga harus tahu bagaimana berkomunikasi dengan mereka atau bagaimana kalian berkomunikasi dengan mereka sehingga mereka bisa tetap terus semangat dalam mengerjakan proyek itu. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi ide kalian. Nah, selain kalian berkomunikasi dengan manusia, kalian juga harus bisa mengkomunikasikan ide kalian, terutama kepada klien. Bagaimana kalian akan menggambarkan ide itu, bagaimana kalian bisa mengeluarkan apa yang diisi otak kalian dan menjelaskannya kepada klien sehingga klien itu bisa ngerti kayak, oh iya, sehingga akhirnya desain kalian itu menjadi rasional dan juga argumentatif. Kemudian selanjutnya kalian harus belajar tentang manajerial. Di sini saya ngebagi manajerial menjadi tiga sama seperti sebelumnya, yaitu adalah memanage project, kemudian ada memanage keuangan dan juga memanage pribadi. Nah, maksudnya gimana? Kalau memanage project ini tentunya karena kalian mengerjakan suatu project, kalian juga harus bisa memanage project ini sehingga project ini berjalan dengan lancar, tidak tumpang tindih dengan project-project lainnya. Mengatur yaitu onboarding klien, apakah klien ketika masuk atau berada dalam project ini ya udah langsung deal, project berjalan, kalian langsung ngechat dan minta datanya, ataukah ada suatu proses tertentu yang membuat akhirnya project ini atau ketika bekerja dengan kalian itu merasa menyenangkan gitu. Jadi ada customer experience-nya. Misal ketika kita sudah deal dengan klien, kita akan mengirimkan email selamat datang dan lain sebagainya. Kemudian memanage project ini juga mencakup kontrak kerja. Apakah kalian sudah menyiapkan kontrak kerja untuk project ini? Apakah ada kontrak kerja di dalam project ini atau justru kalian tidak ada kontrak kerja, dan bagaimana kalian akhirnya mengatur project ini sehingga project ini ketika misalnya molor gitu atau tidak sesuai ekspektasi atau klien tidak membayar dengan tepat, apa yang akan kalian lakukan. Kemudian dalam memanage project juga kalian perlu untuk mengatur skala prioritas pekerjaan. Bagaimana ketika project kalian tidak hanya 1, 2, mungkin ada 10 dalam sebulan atau kemudian ada 25 dalam sebulan, bagaimana kalian mengatur project tersebut sehingga project tersebut bisa berjalan tidak molor atau sesuai dengan deadline.
Kemudian skill manajerial yang perlu kalian pelajari yaitulah tentang keuangan. Banyak sekali freelancer di luar sana yang memang tidak bisa mengatur manajerialnya, sehingga kita nggak tahu nih apakah proyek itu untung atau rugi gitu kan. Salah satunya adalah kalian bisa belajar tentang cash flow bisnis atau project. Jadi kalian tahu nih berapa penghasilan kalian, terus kemudian berapa pengeluarannya, apakah suatu project itu untung atau justru malah rugi gitu kan. Karena ketika kita tidak tahu pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, maka kita akan pikir karena uang yang datang itu secara banyak gitu ya, sekaligus kalian akan pikir bahwa oh ini uangnya banyak, saya sudah pasti untung gitu. Belum tentu juga. Kemudian tadi soal keuntungan, kalian juga harus tahu berapa cost yang kalian perlukan untuk mengerjakan proyek tersebut. Bisa jadi kalian misalnya mendapat proyek mengerjakan brosur sebesar 5 juta, tapi cost yang kalian keluarkan untuk mengerjakan proyek tersebut adalah 4,9 juta, sehingga kalian hanya untung 100 ribu gitu kan. Beda dengan misalnya kalian dapat proyek hanya 3 juta rupiah, tapi kalian mengeluarkan cost besar 500 ribu yang mempunyai keuntungan 2,5. Itu lebih menguntungkan daripada kalian mendapatkan proyek sebesar 5 juta walaupun uangnya lebih besar yang 5 juta. Kemudian kalian juga bisa belajar tentang tabungan jangka panjang. Banyak desainer juga atau freelancer yang tidak bisa atau tidak mempunyai tabungan jangka panjang karena ini berhubungan dengan bisnis. Bisa jadi kalian mungkin akan kosong di bulan ini, atau mungkin bulan depan kalian akan ada project lagi. Kalian bisa saving untuk mengamankan bulan ini sehingga bulan depan kalian masih bisa bertahan sampai dengan bulan depan. Kemudian kalian juga harus punya manajerial terhadap diri sendiri atau pribadi. Ini banyak yang tidak begitu care terhadap diri sendiri gitu ya. Kita hanya care terhadap project tapi lupa akan diri kita. Yang pertama yang bisa kalian lakukan atau mungkin yang bisa kalian pelajari adalah memisahkan kerjaan dengan pribadi. Banyak yang akhirnya freelancer karena mereka kerja di rumah, mereka mencampurkan jam kerja dengan jam pribadi. Jadi mereka kerja akhirnya terasa seperti 24 jam. Padahal bisa juga mereka men-set untuk saya akan kerja dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Dan ketika ada pekerjaan masuk di jam 7 malam, saya akan memprosesnya pagi hari di jam 8, itu salah satunya. Kemudian itu juga bagian dari mengatur waktu kerja. Jadi kita tidak kerja 24 jam kecuali memang dikejar deadline. Kemudian kita juga harus bisa untuk mengatur mood dalam mengerjakan proyek, karena kita kerja di rumah dan juga kita kerja sendiri gitu. Kita juga harus bisa mengatur mood kita sehingga kita bisa bekerja sesuai dengan waktunya dan juga kita bisa bekerja untuk menyelesaikan proyek tersebut secara tepat waktu. Yang terakhir, kalian harus bisa atau harus skill yang harus kalian punya, yaitu adalah skill pemasaran. Ada pemasaran keluar dan juga ada pemasaran ke dalam. Nah, bagaimana tuh pemasaran keluar dan pemasaran ke dalam? Kalau pemasaran keluar itu kalian bisa atau belajar mengenai marketing gitu. Karena kalian ini adalah berjualan jasa kalian juga harus tahu nih strategi apa yang perlu kalian lakukan untuk akhirnya mempromosikan jualan kalian. Platform apa yang akan kalian pakai, channel sosial media apa yang akan kalian pakai, kemudian seberapa sering kalian posting dan lain sebagainya. Itu juga kalian harus belajar karena kalian adalah seorang freelancer dan kalianlah yang mengatur bisnis kalian sendiri. Jadi kalian harus belajar seluruhnya dari A sampai Z. Kemudian kalau yang pemasaran ke dalam itu gimana? Kalau pemasaran ke dalam itu bahasa kerennya sebenarnya adalah branding. Jadi kalian harus tahu nih, kalian tuh ingin dilihat seperti apa, kemudian bahasa yang kalian gunakan atau tone of voice-nya itu harus kayak gimana kepada klien atau enggak yang ditunjukkan di sosial media. Terus kemudian misalnya apakah kalian punya logo, terus logonya bagaimana. Ini juga harus sesuai dengan klien yang ingin kalian attract. Jadi itu beberapa skill yang harus kalian pelajari. Ini kita summary dulu skill yang perlu dipelajari oleh kalian ketika kalian ingin menjadi seorang freelancer, terutama yang desain grafis. Pertama, kalian harus belajar tentang desainnya. Tentu tidak hanya toolsnya aja, tapi juga teori dan juga konsepnya. Kapan perlu juga sejarahnya kalian perlu baca. Kemudian belajar komunikasi kepada klien, kepada tim, dan juga cara mengkomunikasikan ide kalian. Itu jangan sampai ketika kalian punya ide, itu idenya bagus sekali, tapi kalian tidak bisa mengkomunikasikannya sehingga ide tersebut akhirnya di-reject oleh klien. Selanjutnya adalah belajar manajerial untuk manage tim, keuangan atau cash flow, dan juga kehidupan pribadi. Selanjutnya yang terakhir adalah belajar pemasaran, kalau yang keluar dalam bentuk marketing, kalau yang ke dalam dalam bentuk branding. Dan yang paling terakhir adalah konsisten. Mungkin begitu sih teman-teman untuk sharing kali ini mengenai skill yang perlu dipelajari oleh freelancer. Apabila ada yang punya tips-tips lainnya atau skill-skill yang sekiranya perlu dipelajari oleh freelancer, bisa langsung tulis komen di bawah, dan juga boleh banget untuk berdiskusi selanjutnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.